awal juga kita dari awal udah bilang ini kita bikin kita jangan pernah ngeributin masalah uang. Karena kita bikin ini bukan untuk uang tujuannya buat biar ngumpul-ngumpul. Ternyata kita duitnya ada, tapi kok kita nggak dapat apa-apa ya gitu. Oh, pantas banyak startup bangkrut. Kata pepatah kalau mau cepat melaju sendiri, tapi kalau mau jauh melaju bersama, inilah yang lagi dipraktekkan Indra Jegel. Chill, man. Chill, man. Dia Februari full 24 jam calon-calon. Bagus itu, bagus. Udah pas ini metode Bapak udah kau lakukan. Dua tuh gendangnya. Apa? Kalau nggak sukses, tipes. Apa yang relate sama teman-teman di Sumatera Utara, kita juga nggak nyangka ternyata kayak di luar dari Sumatera Utara ternyata menghadapi hal yang sama kita dulunya. Jadi kayak relatable tuh sama pendengar tuh penting gitu. Ini kan ada pendengar namanya pasukan Bemarga. Kami tuh lebih apapun itu yang kami lakukan semuanya untuk kalian gitu. Ih, gemas. Kita mau tayang ini film, kita harus naik-naikkan mereka nih. Karena mereka ini. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Hari ini kita ngobrol sama banyak sekali manusia. Dan ini adalah episode dimana kita syuting paling pagi. Emang dikasih tahu konsepnya ya? Emang dikasih tahu konsepnya. Selamat pagi abang-abang. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Putri. Selamat pagi Kak Putri. Saya izin sholat subuh bentar ya. Enggak, tapi enggak sepagi. Enggak sepagi itu ya. Enggak sepagi. Tepuk tangan dong buat agak lain. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang kami. Happy New Year, selamat tahun New baru. Year. Happy New Year. Happy New Year semuanya. Semasnya nih tadi belum sempat mandi ya. Karena terlalu pagi. Pagi banget ya. Sini ya. Tahun baru pada kemana? Tahun baru layaknya orang Batak, kalau saya pasti di rumah ya. Gak mungkin kemana-mana, pergantian tahun di rumah. Oke. Kalau mainnya kemana? Sama di rumah juga. Di Jogja kan? Enggak jadi kan di Jogja, jadinya di Jakarta. Mas ada teknologi ini mic mahal agak mundur dikit. Oh gitu ya. Maaf saya miskin dulu. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti Agak jauh dikit gak apa-apa, jangan deket banget. Lihat mic gini tuh kalau nonton film luar negeri ya. Baru ada mic gini nih. Jadi semua di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Jadi jam 12 tuh tidur? Kalau kami enggak sih. Kalau kami jam 12 enggak lah ya. Jadi kayak ada mini kebaktian gitu, keluarga kecil, keluarga inti. Istilahnya mandok hata. Oke. Jadi mengevaluasi setahun. Oh iya benar-benar. Iya, Karena teman aku ada yang Batak kayak gitu juga. Iya. Nah, kalau ada yang nggak cocok, ini di reshuffle katanya dari keluarga ya. Kan Seru dievaluasi gitu kan. Ya, jadi kalau yang pengen ganti bapak sampaikan. Bukan maksudnya siapa tahu. Kalau Kak Putri kemana? Aku di Zagreb. Apa itu? Dinamo Zagreb Dinamo tuh ada klub. Iya, Di Ukraina. Ini Kroasia. Kroasia. Iya. Di sana tahun barunya 98. Nah, gue tuh tidur permasalahannya. Tidur? Nah, kalau tidur jauh maksudnya tidur. Maksudnya kan kalau keluar tuh ya nikmatin malam tahun baru. Iya, jadi gue jam 10 tuh gue ngeliat kan bener-bener rame banget kan di mana-mana orang. Terus kayak udah ngantuk banget akhirnya tidur. Karena besok pagi sih tidur. Oh si tidur. Dia udah bosen kali ya Bali gitu ya, ke Singapura, Alhamdulillah. Jepang gitu. Alhamdulillah. Terus nyarinya yang susah lagi namanya. Iya tadi. nyari Zagreb ke Kroasia, ke Eropa Timur berarti ya? Betul, tuh pokoknya inget bapak kalau udah tahun baru. Oh. Jadi tradisinya tuh kayak gitu sama Bagus itu bapak. gak apa-apa ke Kroasia. Gak apa-apa. Itu bapak loh yang milih. Keren banget. Kagum deh. Itu adalah pilihan negara By the paling way, baik tuh. Iya. Kayaknya ada yang punya program deh di Trans TV. Ada. Saling tunjuk lagi. Iya sih? Kayaknya sesudah ngobrol untuk Indonesia Maju, setelah gue masuk ke podcast kalian, tiba-tiba ada yang punya program. Masih ada nggak programnya? Ada sih. Ada programnya. Masih kalian? Iya. Enggak. Sama-sama begini nih. Yang program waktu itu kan, Iya, coba gimana? berempat. Yang di Plaza Indonesia kan. Betul, yang Terus- ngobrol untuk Indonesia Maju terus ya. kami bilang kan Pak boleh kali program gitu kan. Yang diajak program cuma 2.
Itulah, saya ada program sendiri. Apa? Program diet saya. Di rumah saya. Loh, enggak terus gimana ceritanya masih ada programnya? Masih. Oh, masih kalian? Masih, tapi on off. Oh. On off gitu. Gua kira udah bungkus. Enggak. Oh, belum. Yang tetap malah Rina Nose. Kok prediksinya ini banget ya? Kira udah bungkus. Lah kan Kak Putri yang ngomong kita deg-degan ya. Iya. Apa jangan-jangan emang mau bungkus? Oh berarti udah pernah dibahas nih waktu makan malam. Udah pernah dibahas. Makanya kaget, kok masih ada? Perasaan Heran. Iya, Papa waktu itu bilang udah mau bungkus ya. Oh, by the way itu soalnya yang milih langsung Bapak loh. Iya. Jadi sebenarnya tuh udah ada programnya, terus tiba-tiba pas meeting Bapak minta kalian. Iya, pemain Lebih tiga. tepatnya berdua. Sebenarnya tuh kami dihubungin juga. Oh gitu. Dihubungin untuk awal masih pilot kan Iya, waktu cuman itu. kayaknya yang ngubungin Berempat. Oke. Cuman kayaknya yang ngubungin pulsanya habis ya. Untuk Cuma jual lagi. cukup sampai di Boris sama Jegel aja. Tapi aku tuh sempat udah dapat hari untuk pilot terus nggak tahu Iya. tiba-tiba mundur nggak jadi gitu. Kita kan Dapat nggak tahu kabar abis ini mereka. siapa tahu ada agak lain show. Amin. Raga lain show. Tolong Kayak pernah denger tuh saya yang itu. tolong pas makan malam bahas Ben. Di benaknya Putri Raju tuh banyak yang harus diurusin. Ya. Nggak harus tiba-tiba aku bawa topik agak lain kali. Enggak Ben. Enak, makan malamnya jadi langsung gamut. Makan malam langsung gamut. Jadi apa plan agak lain di tahun 2024? 2024 yang pasti salah satu impian kita tercapai ya. Maksudnya podcast iseng-iseng awalnya akhirnya kita punya film yang tayang tahun ini. Februari ya? Februari. Sejujurnya Jujurly sangat afraid of this movie gitu ya. Takut. Bener-bener takut. Takutnya kenapa? Ya gimana ya takut. Karena ekspektasi orang kayaknya udah tinggi banget. Bener. Berarti ini expansion IP kalian yang pertama ya? Betul. Dari Iya. podcast ke film ya langsung. bener. Luar biasa loh. makanya. Dari podcast ke film loh langsung. Itulah gunanya punya temen produser. Sama satu itulah pentingnya ketika menentukan sebuah nama PT. Apa nama PT-nya? Rezeki agak lain. Agak lain. Jadi Dia rezekinya agak lain ya rezekinya ya. Aneh aja rezeki-rezekinya tuh tiba-tiba dikontak platform audio yang kita dari awalnya bikin podcast iseng-iseng terus ada produser aneh mau yuk kita bikin film gitu. Oke, jadi ceritanya tuh awalnya gimana? Kenapa tiba-tiba bikin film? Kalau bikin film tuh sebenarnya awalnya kami tuh kayak berempat kita ngapain lagi nih ya? Iya. Podcast udah, YouTube udah. Kalau jadi film oke juga sih ini gitu. Soalnya kemungkinannya besar. Soalnya ada Benny. Ada Iya. Bene sutradara, terus ada Ko Ernest yang punya PH baru kemarin. Terus dia bilang, "Ben, coba ngobrol sama Ko Ernest gitu." Bene ngobrol, rupanya Ko Ernest, "Ayo mari kita bikin." Wah, Iya. nggak jadi. Gara-gara kita todong di podcast dia kayaknya malu juga kan nggak mengiyakan kan. Ego kesenggol. Dikeroyok. Apalagi waktu itu Jegel bilang, kalau agak lain jadi film, Aku garansi. ku garansikan minimal 1 juta penonton. Siapa yang bilang? Jegel. Ya namanya Optimis gak? namanya perantau coba aja kan. Yang penting udah dibikin filmnya. Perkara nggak 1 juta minta maaf. Yang penting jadi dulu filmnya kan. Dari dulu. Apa yang beda dari film-film lainnya? Film agak Dari lain ini. awal ketika agak lain akan jadi sebuah film, kita sudah diskusi bahwa nyawanya ini komedinya itu harus dari story gitu. Oke. Jadi bukan jualan karakter, bukan jualan ekspresi kita yang melucui dan segala macam. Pokoknya orang akan ingat betapa lucunya ceritanya gitu. Dan mungkin di Indonesia belum banyak film komedi seperti itu gitu, yang benar-benar dirangkai ceritanya untuk situasi yang lucu gitu. Sebenarnya kalau landscape film komedi atau komedi ekonomi in general di Indonesia tuh seperti apa sih Kak Bene? Sebenarnya pertanyaan yang tepat memang harus. Betul. Untung tadi KBN. Benny. Coba kalau nggak ada ujungnya nggak ada. Aduh. Apa mau nyari referensi dari mana? Iya, ini bapak enak pengusaha. Kita bapak kan nggak ada di bidang usaha. Kita ada di usaha semua mikro tapi. Dia kan bapaknya pengusaha furniture. Entrepreneur. Entrepreneur. Bikin jok mobil waktu itu. Oke.
Mebel. Bapakku tuh punya usaha mebel, makanya insya Allah kayaknya nanti jadi Pak Jokowi deh Bapak kayaknya bapak bapak. bilang jadi presiden loh. Presiden. Kalau bapakku di bidang otomotif memang. Tapi bukan kayak Fitra Eri ya. Otomotifnya lebih ke supir angkot. Mas, bapaknya apa, Mas? Petani sawit. Oh, petani bukan owner. Petani sawit yang ngambilin sawit ya. Nah, udah benar kalau Oke, tadi nanya. jadi gimana Nanya. soal film Jadi komedi? di Indonesia itu sebenarnya film komedi itu tuh punya pasar yang sangat besar gitu. Iya. Karena kita kalau mau bilang film Indonesia yang paling diingat ya film Warkop gitu kan. Iya. Artinya memang komedi itu sudah punya tempat di hati penonton gitu. Tapi belakangan kita harus akuin industri film Indonesia lagi dikuasai horor gitu. Iya, betul. Jadi film yang 5-10 tahun lalu box office itu pasti ada banyak komedi, sekarang pasti mayoritas horor gitu. Jadi sebenarnya kita percaya sih komedi itu Masih disukain, punya penonton Punya gitu. penonton. Tapi memang belakangan ini karena jarangnya film komedi muncul dan mungkin juga kekhawatiran produser-produser, ya kita mencoba bikin dan harapannya animo dulu pecinta komedi itu nongol lagi gitu. Jadi komedi bisa kuat lagi gitu. Semoga Gala ini filmnya bisa 1 juta ya. Amin. Iya. Amin. Kalau itu amin. Karena di tengah badai pemilu, di tengah badai Iya, horor, benar, muncul nih benar. film aneh. Agak lain. Terus harapannya pengen 1 juta lagi. Nah, kalau dari ceritanya sendiri tuh dari mana? Jadi ketika kita berempat kemarin waktu itu diskusi, kita mau bikin apa lagi nih selanjutnya. Terus bikin film nih, kok agak lain jadi film. Terus kita diskusi berempat kalau bikin film, terus pengen kekuatan story, apa ceritanya. Oke. Intinya ngawang-ngawang aja lagi Iya. bikin kayak Warkop. Kita bikinin aja detektifan gitu. Iya. misalnya. Harus kita bikin apa? Kita udah ngumpulin tuh kayak premis-premis film Iya. seolah-olah gitu aja. Kebetulan ada satu orang Chinese ketipu sama kami kan. Kebetulan ya. Triknya kami dimakan dia lah. Jadi akhirnya kita abis dari kita todong ke Ernest, ya udah kita ngobrol nih. Kok kami ada beberapa. Jadi Premis. pokoknya dia bilang lah, kalian ada cerita nggak? Oke. Ada nih beberapa cerita yang kita gini-giniin. Nah akhirnya dipilih lah satu sinopsis ya Ben ya. Iya. Sinopsis dari kita. Sinopsis film yang akhirnya jadi agak lain ini. Nah, sinopsisnya itu kami berempat itu mengelola sebuah rumah hantu. Oke. Rumah hantunya ini Di pasar malam. di pasar malam, udah dying gitu sebenarnya. Terus kita supaya membaik nih, kita renov dikit lah, dibikin lebih seram. Ternyata pas dibikin Seram. lebih seram, ada pengunjung datang, dikagetin meninggal. Oh, oke. Meninggal di rumah hantu itu. Oke. Terus untuk Menutupi. merespon itu kita bingung. Akhirnya disembunyikan aja kali ya mayatnya, dikubur kali Dikubur di ya. rumah hantu Daripada itu. rumah hantunya ditutup. Betul. Dan gitu. kita jadi kriminal susah juga Iya. kan. Terus akhir ceritanya? Jangan dong, nonton dulu dong. Jangan dong. Nonton dulu. Nah, di tengah-tengah itu rumah hantunya jadi rame. Oh, oke. Karena seram. Karena seram beneran. Iya. Karena hantunya hantu beneran yang nakutin. Jadi viral. Terus kita ya Gitu. kebingungan kita lah untuk menyikapi itu gimana nih gitu. Pokoknya kalau menonton saya jamin minimal 100 kali ketawa lah. Iya. Minimal. Tapi kalau untuk ditanya ada ilmu yang bisa diambil nggak ada. Lo kita apa jujur? Jadi penonton tuh datang. Entertaining ya. Iya, datang Ketawa. terhibur, terentertain, pulang udah Udah. gitu. Seneng. 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 Berapa lama syutingnya? 17 hari. 18-17 ya. 17 hari. Ya sekitar segituan lah. Oke. gitu. Lumayan cepet ya? Lumayan. Lumayan cepet ya? Karena memang gak tahu kenapa di bawah kepemimpinan Ko Ernest and Management, Iya. syuting tuh terasa lebih Efektif. karena memang pas pre-productionnya kita lebih ribet banget Iya. Sama daripada lebih film-film. detail ya, jadi lebih Iya. lama. Sama dia kan Chinese kan. Jadi berhitung dia. biar Biar Chinese biar kan. nggak mahal-mahal amat. Jadi berhitung. Berarti balik modal dong. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Dan juga Ko Ernest dengan Imaginary sebagai PH-nya Iya. membuka kesempatan kepada kita para pemain ini yang punya IP-nya untuk invest juga. Invest di film. Makanya mau nggak mau kan kami harus serius ya.
Soalnya itu ide yang bagus loh. Makanya kami Biar promonya ownership-nya niat. rata. Iya. Oh, iya. sekali selain memang harus ngejual acting, kami kan harus membalikkan uang yang sudah kami tanam ya. Nah, Kalau enggak berarti kan ribut kalian keluarga. berempat masukinnya uangnya sama semua? Enggak, beda-beda. Enggak, Oh, beda-beda. Beda-beda. Tapi misalnya itu kuotanya satu kuota agak lain. Iya. Gitu. Jadi kita lah bagi-bagi. Enggak, kami Bagi-bagi. bagi-bagi. Jadi Itu ada kalau- perdebatan nggak? Enggak, aku buka aja ya Ya, berapa-berapanya bukan ya. dong. Yang siapa? Hah? Enggak usah. Yang paling banyak siapa? Mas. Jangan Nanti dibahas. dihitungin orang harta kita. Ah, ya udah. Enggak usah. Ini orang pajak ada yang nonton. Pokoknya yang paling banyak yang enggak ada tanggungan keluarga lah pokoknya. Jangan langsung mukul. Kok langsung mukul? Orang kan ketawa. Jangan langsung mukul. Aduh lucu. Kok langsung mukul? Ya enggak ada tanggungan keluarga. Nah, Ya, tapi itu menurut kami itu suatu apa ya? Terobosan gede lah dari Iya. PH untuk memberikan yuk Kesempatan teman-teman yang juga. punya IP mau nggak kan biasa PH-PH lain kayaknya kecil kemungkinan untuk membuka peluang itu Iya. gitu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kok manggil hantu. Sorry ya, saya lagi capek ya. Freonnya kena loh. nah ngomongin soal IP agak lain, kita mundur sedikit nih. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya bisa terbentuk agak lain tuh ceritanya kayak gimana? Ini dia. Oh oke, gimana tuh Bang Oki? Pandemi. Pandemi itu Kak, waktu itu pandemi kan kita nggak tahu mau ngapa-ngapain lah. Nggak ada kerjaan juga waktu pandemi. Pada akhirnya kami masih sering ngumpul. Oke. Sering ngumpul Tetanggaan karena juga. tetanggaan. Oh, jadi yang berteman beneran tuh Emang siapa? ya kita Semua berteman Oh, Semua berteman beneran. Enggak sih, aku lebih ke fake sih. Ngomong fake-mu masih terlalu bata. Fake. Kami tuh sering nongkrong bareng di satu rumah, di rumahnya Babe Cabita. Oh oke. Nah satu momen aku ngelihat podcast ini lagi mulai rame, podcast kedaerahan. Iya. Pada saat itu podcast kedaerahan mulai rame, terus awal ngajak Gel kita bikin podcast Medan yuk gitu. Karena kayaknya pasar Medan belum ada nih yang ngambil. Kata Jegel apa cuman berdua aja, kita ajak yang lain. Ajak Boris. Ayo kita bikin podcast yuk, Boris langsung mau. Siapa lagi nih gitu. Satu lagi tuh Benny. Sebenarnya kan kami ada, kalau dari Sumatera Utara tuh ada 6 orang kami laki-lakinya. Oke. Ada kami berempat, ada Babe, ada Lolo. Oke. Nah Babe pada saat pandemi itu lagi repot rame banget. sekali dia di Di Instagramnya. digital. Oke. Dia nggak punya Lagi waktu. jalan banget Instagramnya Oke. Iya. gitu. Nah Lolo pada saat itu baru menikah dan posisi rumahnya di Cibubur. Jangan terlalu detail mas. Nggak bisa. Kalau terlalu Jangan, detail, jangan. terlalu dalam gitu. Nanti aku masih banyak dituduh orang nggak mau ngajak Lolo ini ya. Oh iya. Aku masih banyak Istrinya juga lagi hamil juga pada waktu pada itu. saat itu. Oke. Jadi Berarti kan yang menentukan tuh Bang Oki sama Bang Jegel? nggak menentukan sih. Nggak menentukan. Karena Lebih ke siapa yang Siapa bisa yang mau, aja. siapa yang bisa. Oke. Pada akhirnya kami berempat lah yang bisa. Karena kan waktu awal kami take podcast tuh lumayan jauh di Kemanggisan, di kantor Stand Up Indo. Dan kami berempat lah yang lumayan gampang Nganggur. untuk keluar rumah. Boris juga Mas. terlalu sering keluar rumah. Dan waktu itu Kami memfasilitasi dia kan sering keluar rumah kayak jangan terlalu sendiri lah, ayo kita temenin gitu. diarahin ya. gitu. Diarahin. Dan waktu itu Bene sih yang lebih ke, ayo aku mau ngumpul-ngumpul. Tapi kalau cuma ngumpul hai hingga ada karyanya aku nggak Faedahnya mau. nggak mau. Luar biasa ya Gitu. di momen ini ya. Luar biasa, mageran emang anak. Jadi dia keluar tuh harus jelas ngapain gitu. Oke. Nggak Ada mau. sesuatu gitu. Akhirnya ya udah kita ngumpul berempat, kita bikin episode pertama, kita tayangin, responnya oke sekali. 3 episode kita tuh langsung join sama Podcast Mas. Podcast Mas. Podcast Mas lah yang ngebuka jalan kita juga Iya. di awal podcast kayak begitu. Itu Itu awal tuh mulai. langsung YouTube apa Spotify atau? Spotify aja. Justru Spotify dulu. Oh jadi semua tuh audio only, Audio. baru ke video. Iya. Iya. YouTube itu paling di 4 mingguan. Terus kami berpikir ini jangan sampai nama agak lain dipakai sama orang untuk Iya, channel benar. YouTube. Kami amanin Langsung. lah itu. Video pertama kami review Silver Play Button. Padahal 0 subscriber kami. Tapi kami review Silver Play Button yang kami Silver beli Play Di Shopee. di Kami beli di Shopee.
Jadi ada silver play Ada, button ada. palsu. Jadi orang tayangan episode 1 udah ngebahas nge-review silver Silver play play button. button. Kami. Bagus. Iya. Kami lah Udah itu. arahnya langsung Udah. jelas. Kami beli di Shopee 75.000 apa harganya ya kalau nggak 100 salah? sama 100 surat. karena ada Sama surat dari Ada surat dari YouTube-nya. YouTube. Ada surat dari YouTube. Yang ada tanda tangan dari pimpinan Ada. YouTube-nya. Iya. Iya, sumpah. Kalau nggak pakai surat itu 80.000. 80.000. Pakai surat 100.000. Iya. Yang ada selembar kertas yang tanda tangan orang YouTube-nya itu. Iya. Kami beli itu 100.000. Kita jangan dijual ya. Nah, kan ada masanya dulu YouTuber gitu dapat subscriber 100.000 100.000 kan. di review. Iya, unboxing apa Benar. semua. Kami 0 subscriber, kami review itu. Review. Kami sudah dapat. Kalau diingat sekarang malu sih sebenarnya. Dan setelah itu kita tuh YouTube tuh kayak aduh nggak usah lah, Ogah-ogahan. ogah-ogahan lah, nggak ada yang ngedit, nggak ada yang apa. Nah. Nah, ketika itu YouTube pun sebenarnya kenapa bisa berjalan seperti sekarang ini karena memakan korban juga. Betul. Dan kebetulan Chinese lagi yang kena Chinese korban. lagi. Kalian korbannya banyak yang Chinese Iya. ya. Kali ini botak tapi keker. Itu dia. Sampai sekarang kalian masih di close the door. Masih. Masih baik ya kerjasamanya ya. Baik, sangat baik, dari lumayan cengli lah beliau kan itu. Ya, Cengli benar, cincai benar. lah lumayan beliau. Tapi hanya si video ya kalau yang under Sama Prosedur. iya iya. Iya. Oke, kalau yang Spotify under kalian Sendiri. sendiri. Iya, kami sendiri. Oh, oke. Ya, begitu. Nah, kalau yang Spotify kita lagi nyari Chinese juga, siapa tahu. Kan kalau film Chinese kena, YouTube Chinese kena. Oh berarti kalau Chinese gitu lanjut ya? gue udah gak bisa juga berarti ya. Kan gue gak Chinese. Oh, iya Jadi gue juga. gak bisa Tapi nggak menutup interface atau kemungkinan bantu. kak. Tapi nggak menutup kemungkinan. Pengecualian selalu ada. Iya. There is no rules without exception. Iya. Tidak ada peraturan tanpa pengecualian. Kita bukan soal ras kok. Soal yang banyak duitnya aja. Terlalu terbuka mas kita mas. Terlalu terbuka kita ini. Ya begitu awalnya juga karena ya bikin itu tuh ternyata happy gitu. Kita nggak ada Iya, iya. nggak ada beban gitu. Jadi datang udah ngobrol-ngobrol ketawa. Karena happy gitu. niatnya Jadi, dari awal juga kita dari awal udah bilang ini kita bikin kita jangan pernah ngeributin masalah uang. Karena kita bikin ini bukan untuk uang tujuannya buat biar ngumpul-ngumpul. Ternyata ada uangnya. Iya, Itu aja. Makanya sampai sekarang kami tuh nggak pernah terlalu ngeributin masalah pembagian apa semua segala macam. Karena emang kami datang ya udah buat ngumpul-ngumpul gitu aja. Iya, lebih rasa tulusnya lebih besar. Lebih besar, lebih besar. ya tapi kan Inilah yang dinamakan kontrak iblis. Awalnya kan happy-happy, seneng-seneng, upload sesuka upload, terus tiba-tiba jadi, oh harus wajib ya. Kontrak iblis. Karena dari kontrak eksklusif kan. Iya Benar. benar. setelah Benar. jadi perusahaan kok pusing ya. Tapi kan kalian alhamdulillah podcastnya sangat luar biasa. Nah, Selalu alhamdulillah. top 5, top 10 gitu kan. iya, iya. Tapi kan sekarang podcast tuh lagi banyak Banyak. banget ya dengan format yang berbeda-beda. Betul. Apalagi sekarang tuh banyak banget yang memang yaudah IP-nya pertama podcast, terus jadi kemana-mana. Iya. Ya kalau kalian salah satu contohnya adalah jadi film. Iya. Nah melihat kompetisi quote unquote semakin banyak, gimana caranya kalian stay authentic dan gimana caranya biar terus bisa sustainable? Ya yang pertama kayaknya kami nggak akan pernah ngerubah format kami ya. Iya. Orang mau merubah ini itu segala macam kami ya gini aja mau didengar ya alhamdulillah nggak ya udah nggak apa-apa gitu aja. Kami tuh lebih ke kami kan ada pendengar namanya Pasukan pasukan Pemarga, Pemarga. Kami Iya. tuh lebih apapun itu yang kami lakukan semuanya untuk kalian gitu. Ih gemas. Kita mau tayang ini film kita harus naik-naikan mereka nih. Karena mereka ini jadi Padahal dia tumpuan kita. yang paling sering pasukan Burga banyak minta ngapain sih? Ngatur-ngatur dikasih tontonan syukur kalian gitu. Tapi kami tuh seperti itu. Kalau kan banyak tuh penonton yang Kak undang ini, Kak bahas ini. Kami tuh selalu bilang kalian jangan ngatur. Kami nggak mau diatur. Kalau mau dengar ya dengar. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak, lagi pun karena kita berempat nih mendapatkan sebuah apa ya kita bilang ya karena konsistensi jadi akhirnya kebentuk gitu secara Iya. karakter. Iya. Nah ini yang melekat di pasukan Bermarga. Nah kalaupun akhirnya banyak podcaster datang lain kita percaya bahwa ya kita ini udah ada karakter itu Iya. doang sih menurutku. Beruntungnya karena empat-empatnya base-nya ataupun modalnya adalah stand up comedian. Iya betul. Yang udah bisa bikin materi sendiri, Iya. bikin skrip sendiri, public speakingnya juga sendiri. Jadi ketika digabungin ya akan ya udah kita udah ngerti nih kita ciri khasnya begini, nanti kita bawa ceritanya begini gitu. Jadi ya kayaknya untuk menyaingi ataupun ya paling anak-anak stand up lagi paling yang Iya. akan ada gitu. Tapi untuk menyatukan 4 perspektif kalian gimana?
Kan biasanya kalau orang Medan tuh kan keras-keras semua. Tapi enggak, tapi untungnya itu dia, Put. Maksudnya kita Gimana? Iya. Wes, Kaput. Jeng. jeng ya. Jeng ya. Jemput. Manggilnya jeng Nggak, ya. jadi untungnya karena kita sama-sama besar di sana, kita tuh kan nggak, ya kita kalau nggak suka kita ngomong gitu. Betul, frontal. Frontal. Direct ya. Iya. Iya. Jadi Itu tuh- untungnya itu pula kita jadi ketemu dan kalau nggak suka udah direct. Jadi nggak ada yang baper gitu. Nggak tiba-tiba bikin Instastory di fake account gitu. Iya, iya. Second account. Iya, second account. Kelihatan kami tuh sering kemana-mana bareng ngobrol. Kami tuh sering berantem. Kalau masalah nentuin sesuatu. Siapa yang penyebabnya siapa? Inilah nih, Ini. kepala batu nih. Dia ini apapun itu ributin dulu. Tapi dia terlihat paling lembut loh padahal. Lembut. Astagfirullah, Ben. Wong Jogja ku iki. Ya dia tuh apa-apa diributin dulu. Walaupun pada akhirnya dia setuju dengan pilihan yang pertama. Oh, yang Kami dia kasih ribut dulu aja. Iya, dia kasih pilihan pertama, aku nggak mau ini. Kayak gini ribut panjang. Ya udah nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Yang penting ribut dulu dia. Biasanya penengahnya siapa? Nggak ada, kami nggak ada pernah. Kami kan Kita tuh bahkan udah sepakat kalau ada yang berantem itu harus langsung kita cengin. ya. Ya udah tua berantem, nggak malu. Nggak Dan- malu aja berantem malu, tuh. Dan akhirnya tetap voting sih rata-rata. Iya, kami tuh Voting voting. ya. Iya. Dan jarang konsepnya sekali deadlock. voting. Jarang sekali deadlock. Oke. Jarang deadlock. Kalau misalnya satu udah keras kali udah gini aja kita voting. Kalah udah. Ya udah yang kalah udah diam nggak Harus bisa apa-apa terima. lagi. Harus terima. Harus terima. Tapi bagusnya gitu sih, memang harus selalu direct sih. Iya. Iya. Nah, ngomongin soal ngobrol sama banyak orang, Ya. podcast, kan kalian ngundang bintang tamu banyak banget. Iya. Iya. Siapa yang paling kalian gak suka? Dari bintang tamu. Iya. Aku Melki Bajai. Iya. Iya sih memang. Iya, karena itu adalah Aku bintang juga. tamu paling buat aku sakit hati. Karena Jadi gini Kak, Wes, once upon a time. kita itu syuting pagi. Udah, ini mereka belum datang, aku datang duluan jam 8. Oke. Udah, on cam jam 9. Sudah, Melki datang setengah 9. Oke. Belum ada ini. Oke. Aku datang, Melki datang pakai tongkat. Oke. Kakinya katanya cedera. Oke. Jadi dia jalan begitu. Aduh, kasihan kali. Bang, kenapa nggak di reschedule aja? Aku bilang. Kalau gini udah nggak apa-apa. Gue udah ini nggak enak gue. Udah kasihan. Datanglah mereka. Dia sambil ngobrol juga nggak bisa gerak apa semua. Take lah ini. On cam lah. Di tengah-tengah udah mau ending. Ternyata itu pura-pura dari awal. Terus dia bilang, aku bisa punya ilmu gini. Tak, jalan sendiri dia begini. Nyebelin. Astagfirullah. Aku dalam hati tuh kayak ada iba tapi kayak pengen mukul ini. Melki kurang ajar kali Melki sih. kurang itu. ajar. Nggak masuk akal. Itu adalah itu satu-satu bintang paling kurang ajar. Bintang tamu paling kurang ajar. Dia tuh berhasil nipu kurang lebih sejam. Sejam, Kak. Dia bohong sejam. Bahkan ada momen Ya. lagi ngobrol, Mau- tangannya pahanya aku senggol gini lututnya. Sakit gitu. Aku Iya sumpah. aku tuh bang maaf bang gitu maaf. Terus dia bilang keluarga kami tuh punya kemampuan nyembuhin kaki itu kayak trek. Nah aku tuh udah sembuh. Aku langsung gak ada otaknya. Aku Dari ketipu. awal pagi begitu dia stay in karakter kakinya. Ih, jahat kali. Bisa disepakati mungkin itu sih. Iya, Bintang itu. tamu Iya. paling Itu nyebelin. kita nggak perlu voting. Kalau yang paling menantang? Paling Opung menang. Luhut. Luhut bisa Panjaitan. Opung. Itu gimana? Itu gimana? Gimana? Itu momennya kami lagi di Bali G. Ya. Kita ada event lah di Bali G. Iya di event diundang ke kampusnya dia ya. Ya kampus dan sekolah. Sekolahnya dia. Opung Luhut Kami kan ngisi. punya sekolah di sana kan. Kami ngisi. Terus Karena- ada satu momen. Iya mereka lagi mau nobar film ngeri-ngeri sedang. Iya. Terus besoknya itu ada wisuda, Wisuda. di Wisuda. kampus itu. Dan Sehingga kebetulan Opung juga lagi ada kunjungan kerja. Iya. ke Oke. sana. Lagi Kedatangan persiapan- tamu dari apa ya? Kerajaan Belanda apa kalau nggak salah. Bukan, lagi persiapan untuk F1 Formu- H2O Iya. Ya, pada iya, saat itu. itu. Nah, kami itu kan dekat dengan yang ngajak kami siapa? Menantunya ya. ya Kak Intan. Menantunya. Oh, oke. Kami ngomong gini, Kak, kami bisa nggak podcast sama Opung gitu. Mau kalian kata, masa nggak mau. Ya udah, nanti kita atur. Ada satu momen kami siang, hari ini bisa Kak? Bisa jam 6. Jadi kami lagi keliling-keliling Danau Toba, nggak ada persiapan. Kami langsung datang ke situ. Jangan lama-lama ya, 15 menit aja. Iya. Kami datang duduk. Opung datang, ngapain ini katanya. Aku kayak, ini Bu ngobrol-ngobrol. Tapi Opung tuh emang Iya karena vibe-nya ternyata tuh
Itu tuh jam istirahatnya beliau. Iya. Iya. Dan dia sudah kesel dong beraktivitas beliau dari sama pagi. kalian. Dari satu harian. Beraktivitas dia terus tiba-tiba mau ke rumah istirahat, ada kami. Iya Ada makanya kami. ada apa? Ada apa ini katanya? Dalam hati apa? Kok kerja lagi ya? Gitu. Itu habis momen itu nggak ada yang berani masangin clip on. Iya, nggak ada yang berani masangin clip on. Nggak. Ajudannya, Deg-degan lah pasti. Deg-degan, parah. Itu adalah momen komentarnya. Ya nggak ada yang berani ya. Bahkan kami ada satu momen berempat kompak ngomong gini. Nggak secair ini, nggak secair Ini ini. kan timpal. Ini opung kami tanya, opung jawab. Kami. Iya. Mau apa? Mau Podcast ngelucu. paling cepet tuh, cuma 15 menit. Cuma 15 menit. 15 menit. Tapi kami sangat-sangat apa ya bilangnya? Sangat-sangat senang karena dari tujuan kami niatan kami tuh cuman berhasil bikin podcast sama Opung Luhut. Itu Dan tujuan sudah kami. terjadi. Sebenarnya kami Udah selesai dong berarti ini. YouTube-nya udah tamat. Udah tamat sebenarnya. Iya, kami sudah wawancara Opung Luhut. Iya. Sudah. Tinggal raja terakhir satu lagi. Luar biasa lah. Yonglek. Kenapa ya? Yonglek kan raja terakhir. Kenapa ya? Kenapa? Memang sih dia raja terakhir. Hebat juga loh kalian dari review play button kan? Iya. Tiba-tiba Om Luhut. Sama Opung Luhut. Makanya bener-bener agak lain lah gitu. Terlalu emang. agak lain ini Rezeki emang. agak lain emang aneh-aneh aja Aneh tuh. banget. Itu Nextnya paling. pinginnya siapa? Pingin interview siapa? Siapa ya? Donald Trump kali ya? Terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Nggak bisa bahasa Inggris lagi. Iya. Kau kayak Siapa mana ya ya? kalau Donald Trump bintang tamunya ya? Oh gitu aja. Oh juga ya. Oh karena kalau itu di Amerika dengan Indonesia sama ya. Sama. Sama. Siapa ya bintang Siapa tamu ya? yang pengen? Iya, udah enggak Belum kepikiran lagi Belum sih. kepikiran lagi. Pengen- Waktu itu Bapak mungkin Kak. Oh Kalau iya. mau Bapak. Pengennya sih, tapi Pengen. gimana ya? Kalau Bapak ada waktu. dalam hati kamu tadi, aduh beban Ditodong lagi, aku. beban lagi. Ditodong, aku kena todong. Aduh, makan malam banyak bahan. Kalau Bapak mau mungkin Bapak Iya lagi ada sih, waktu. kita- Wah, Yang paling kan Bapak juga kan Sumatera jatuhnya Betul. kan. Iya. Seru sih tapi nanti ya coba ya aku jadwalin boleh. ya. Kalau ini spesial untuk Bapak, kami yang kesini boleh. Bapak bisanya di mana kami datang boleh. Sistemnya jemput bola ya. Iya sistem bola. Kayak Opung kan juga nggak mungkin kita undang. Iya. Kami yang datangin dia. Bapak, Iya. Bapak bisanya di sini boleh. 15 menit boleh, nggak apa-apa. 15 detik juga nggak apa-apa. Wah itu lebih ke story. Lebih ke story. Itu lebih story. Story aja saya udah bisa extend mas. Iya. Itu lebih ke story Instagram. Apa satu pertanyaannya pingin banget kalian tanyain ke Bapak? Kok bisa kaya sih? Nggak, kalau aku Nggak, maksudnya berangkatnya tuh dari Iya. bawah loh. Berangkatnya Iya, dari iya, bawah. bener. Kalau basicnya kan sama-sama miskin nih. Nah, Iya. iya. Awalnya. Iya. Tapi finishnya kayaknya beda. Iya, betul. Misalkan nih berempat nih sama ada bapak. Bang ini kami ini kenapa kok nggak bisa ngejar gitu loh. kalau aku Padahal cuma walaupun kami udah saling timpah ini. Iya. Nggak kekejar juga. di umur 34 Bapak kayak kami nggak sih kegiatannya? Yang hahaha doang. Iya. pengen dalam menjalani bisnis ataupun Iya konsep hidupnya tuh gimana bisa sampai di Lumayan. titik sekarang ini. Kan Lumayan, bisa lumayan. dibilang dulu bahkan kayaknya no privilege, maksudnya nggak ada. At all nggak ada. Iya nggak ada kan gitu. Nggak punya kamar Yang- mandi. Jual fotokopian. Iya, ya Nggak kan? punya kamar mandi Bapak itu. Iya. 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 Kayaknya hari demi harinya tuh kayak bisnis. Duh kita 34 tahun. Hahaha. Cicilan masih banyak. Kalau ngelihat dasarnya basicnya kan sama. Harusnya bisa sama-sama sukses. Betul. Tadi dibilang kabut nggak punya kamar mandi. Sama. Kita juga dulu susah kamar mandi di belakang nggak di dalam rumah. Kata Bapak sih, pokoknya kuncinya adalah kalau misalkan masih muda tuh harus kerja 18 sampai 19 jam per hari. Wah dia Februari full 24 jam. Calon-calon. Bagus itu bagus. Bagus. Udah pas ini metode Bapak udah kau lakukan. Dua tuh gendangnya. Apa? Kalau nggak sukses, Heeh. tipes. Tidurnya 6 jam. Kalau nggak sukses ya tipes. Boleh kami bercanda dikit tuh? Boleh. Ini makasih ketua boleh gitu. Nggak tertin mas, tertin 13 mas. Nah udah sekarang tuh udah sekarang Susan, Bu
Ciki. Susah. Ngomongin soal ngobrol-ngobrol, ngomongin soal podcast. Kan sekarang itu kan tadi kan podcast kan di mana-mana ya, lagi banyak-banyaknya. Nah, kalau kalian tuh ada strategi sendiri gak sih? Kayak misalkan contoh ngikutin tren gitu, ngebahasnya soal yang lagi viral atau lagi ngetren gitu, atau emang fokusnya udah otentik aja? Iya sih, kita tuh nggak yang memperhatikan misalnya podcast lain apa yang lagi rame gitu. Kita selalu kayak udah bikin gini aja, gini aja. Dan sudah dibiasakan juga untuk pendengarnya bahwa kalian nggak boleh banyak minta, kalian nggak boleh banyak kritik, nggak boleh banyak ini, nikmati aja apa yang kami bikin. Nggak pernah bahas yang lagi update gitu-gitu. Kami nggak harus bahas yang update. Ya udah, hari ini temanya apa ya itu aja. Kami bahas. Yang membuat agak lain menjadi ciri itu kan kita terbiasa dalam penulisan gitu, ada sebuah payung gitu, ada payung yang kita bangun. Jadi apapun yang kami buat, yang kami obrolin tuh gak jauh dari payung ini. Nah, payungnya itu kan agak lain. Jadi kita udah nentukan payungnya dulu. Jadi ketika apapun yang lagi tren, ya mungkin masih bisa beririsan, tapi ya dengan payung yang sama, dengan payung agak lain. Makanya yang kami obrolin tuh kayak ya manggung agak lain, terus kelakuan bapak agak lain, liburan agak lain, semuanya tuh payungnya di agak lain. Nah, dan kita selalu percaya bahwa relatable tuh sama pendengar tuh penting gitu. Jadi apa yang relate sama teman-teman di Sumatera Utara, bahkan mungkin kita juga nggak nyangka ternyata kayak di luar dari Sumatera Utara ternyata menghadapi hal yang sama kita dulunya. Jadi kayak ketika relate tuh semuanya jadi enak aja gitu, nggak harus ngikutin tren. Jadi kita mikirnya gitu. Aku penasaran setelah ada IP agak lain ini, apa kayak pembelajaran bisnis yang masing-masing kalian kayak baru tahu atau kayak baru pelajarin? Gaji karyawan tuh ternyata mahal. Iya. Itu benar sih. Itu benar. Aku juga akhirnya baru mikir kayak ternyata perusahaan ini kita duitnya ada, tapi kok kita nggak dapat apa-apa ya gitu. Ternyata capek ngurus aja ya perusahaan ini ya. Oh, pantas banyak startup bangkrut. Ternyata sesusah ini ya. Iya betul. Maksudnya ternyata kemarin kan mikirnya ya udahlah ya untuk happy segala macam, terus bangun IP jadi perusahaan. Wah, ternyata sesusah itu. Kita harus ngegaji karyawan yang udah kita rekrut. Kita jadi mikirin mereka. Padahal awalnya kita cuma mikirin kapan take podcast. Sekarang kapan gajian harus kita bayar gitu-gitu. Tapi percaya atau tidak, tiap bulannya bisa dilalui. Benar. Berarti ada nih duitnya ya, bisa menggaji mereka per bulan tanpa terlambat, tanpa gimana gitu. Dan terus ternyata sebagai perusahaan hari raya agama itu ternyata harus keluar uang lebih. Baru sadar pas lebaran, pas Natal, oh ada pengeluaran lebih nih. Harus bayar gaji 2 kali lipat. Ada bonus ya, ada THR ya gitu. Terus gobloknya itu, gitu tahu itu kita berempat. 4 sama-sama bingung. Oh iya. Gak ada yang punya basic. Tapi pelan-pelan kita coba bangun ini, kita juga punya merchandise gitu-gitu. Terus mulai kita arah-arahin lah. Ya, terus kita di audio lagi pengen ngebuka untuk ya kayak yang dilakukan podcast Mas lah, pengen ngajak teman-teman podcaster lain. Kita soalnya punya satu ini ya. Kami sudah punya satu kaki di podcast. Oh, oke. Namanya Peternak Luka. Itu Wiranegara yang bikin podcastnya, tapi produksiannya itu bareng sama agak lain kayak begitu. Berarti kalian juga salah satunya adalah pingin jadi House of Podcasters. Iya, sebenarnya nggak pengen, tapi karena ada peluang mau nyoba aja. Sampai sejauh mana jalannya. Karena kayaknya kan podcast kayak kami ini rintik seduh tidak tergeser di top podcast Indonesia. Kami tidak bisa menyainginya, kami bikin pesaingnya. Itu sebuah langkah bisnis yang bagus. Iya. Kami cari pesaingnya. Kami cari. Rintik seduh juga pasti kurang ajar mereka. Berarti CEO PT kalian tuh dari kalian atau? Kami berempat. Oh, CEO-nya 4 ya? Iya, kami nggak ada nentukan siapa CEO. Udah, ini kita. CEO-nya siapa ya? Ya, enggak dong. Siapa ya? Aku kali ya? Bene. Gimana sih Bang Oki? Dirut. Aku dirutnya sebenarnya. Aku aja lah. Komut. Dirut. Dia bukan, dia komisaris. Kau dirut. Aku tim kreatif. Kamu ada beban. Oh, kreatif director. Enggak. Aku dirutnya, kau direkturnya, ini komisaris. Ini brand ambassador. Cobalah. Jatuhnya kerja pakai SOP.
Kepala kaput. Untuk gini aja kita nggak paham kan? Ngerti kan Kak? Siapa Kami gitu? nggak punya struktur itu Nggak sampai ada, saat ini. ngerti. Gitu. Tapi belum ada. Loh, berarti Ya, yang tapi ngurusin secara akta sih ada. ada. Tapi berarti misalkan yang ngurusin operasional lebih ke Oke. Oh, Oke. oke. Kreatif? Jegel. Oke. Finance. Finance sama ini. BA memang BA. Dia nih urusan dengan sponsor, Oh, talent-talent, oke. talent dia. Oh, jadi bisnis lah ya, partnership, Dia bisnisnya dia, iya, sales. Kan benar. biasa kan sales itu kan yang cakep-cakep yang ganteng kan. Ya kita majukan dia. Iya. Gunawan. Oh, berarti penyumbang uang terbanyak dari Bang Wah, Boris dong. Oh, Kenapa Kak Putri menyimpulkan hal itu? Katanya sales katanya. Oh, sales. Iya. Kira dari Penyumbang kocek pribadi. Oh, itu penyumbang ya ya juga. pemasukan. Hah? Kan yang nggak punya beban keluarga. Oke, kita main game dulu. Oke. Boleh dong. Boleh. Sebelum kita sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Oke. Ini adalah game yang selalu kita tanyain di semua narasumber kita. Namanya adalah jawab semaunya. Oke, jawab semaunya ya. Jadi jawab semaunya ini adalah aku akan ngasih pertanyaan, kalian langsung jawab dengan cepat. Oke. Kan berhubung kita berempat. Langsung aja. Bareng-bareng. Bareng. Oke? Oke. Hal yang paling sering bikin berantem. Jadwal. Jadwal. Terlebih ke jadwalnya Mas ini Iya ya. itu dia. Jadi siapa yang paling gak bisa dia? Mas ini. Udah dibilang Februari dia full. Februari dia nggak ada jadwal makan malam. Oh iya? Iya. Udah Saking full sama kerjaan. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Ya teman-teman. Makanya yang kaya nanti jauh tuh dia tuh kayaknya. Kita tiga di sini. Kalau Kak Putri bertanya-tanya, kok bisa sih muncul jadwal jam 8 pagi? Iya itu dia. Iya, gara-gara pelakunya ini. Siapa yang ngubungin kemarin? Kan ada bilang cuman bisa 3 orang kan? Iya kami bertiga. Tadinya Oh, gitu, kita udah mau bisa. bikinin mock up, kita bawa mock upnya dia Iya, di sini. Itu seru sih. Saya AFK. From keyboard. Jadwal sih beliau lah. Walaupun Jadwal. patut kita syukuri ya, maksudnya Iya. wah, teman kita lagi on Lagi fire oke. on fire-nya Bagus gitu. dong. Iya. Bagus dong. Tapi kita tetap nyari solusi untuk jadwal pada Nah, akhirnya. jadwal karena juga maaf aku nggak mau disalahin sendirian ya. Apa. Nggak, memang irisannya selalu begitu. Kita selalu jadwal sih. Kadang-kadang ada momen misalnya Benny dapat film misalnya. Itu kan Oh, iya. panjang. Bener. Iya, Dan dia nge-direct atau Betul. nulis Iya. script ya. Jadi dia harus Iya. off-nya tuh sebulan Iya. atau 3 minggu. Walaupun di antara mereka berempat memang saya minta maaf ya sama dia. Maaf. Jadi Indra Jegel ini kan sedang menjadi salah satu tulang punggung komedi Boris, Indonesia. santai. Enggak, aku masuk industri modal tampang kok. Kenapa gini, Put? Kenapa gini, Kaput? Apa masalahnya apa Kaput kok gini? Kok gini? Nah, kan dia kenapa gini enggak? Enggak terlihat sekali. Iya, kan jelas looknya. Lu cuma enggak. Manis doang. aku tuh. Manis. Oke, lanjut. Oke. Kak Jegel jangan Iya, nyontek iya. dong. Oke. Oke. Yang paling ngerepotin di antara kalian berempat, sebut nama ya. Heeh. 3, 2, 1. Jegel. Menyulitkan ya Anda Ya, ya. karena udah jadwal jadi repot kan. Repot. Jegel. Kita dapat job off air. Misalnya kayak kemarin mau manggung di Ngobrol Indonesia Maju. Iya, Langsung iya juga. kita oper dulu. Jegel bisa. Enggak. Kami tuh Kalau selalu Jegel gitu. baru bisa, baru kita Banget. bertiga mawas diri cek jadwal. Luar biasa. Jadi daripada kita, kalau dari yang sudah kita cek jadwal, dia nggak bisa nggak jadi. Daripada capek, mending ke dia dulu. Dia dulu. aja. Apapun itu kegiatannya, kayak ini dari awal, tanggal segini bisa nggak Gel? Nggak bisa. Ya mundur teratur kami. Oke. Kalau dia udah bisa, iya. baru kami ngecek. Bisa nih. Jadi emang ini grup tuh tinggal nunggu kapan marah dan bubarnya aja. Coy. Nah, kalau member yang sering bikin berantem, Berantem. 1, 1, 2, 3. Oke. Berantemnya bukan sama kita ya. oh ya Sama sama orang luar. lain. Walaupun yang punya masalah kita, yang Yang berantem berantem dia. Yang berantem dia. Dan kita capek misahin dia jadi. Iya. Yes. Pas. Kalau member yang responnya cuma Nggak bisa nolak Nggak juga. ada argumennya. Nggak ada argumen. Nggak ada argumen. Nggak bisa nolak. Mana? Kenapa Kak? Kenapa Bang? Payah memang. Bingung aku jelasinnya. Aku terlalu gampang Emosi. emosi. Dulu tapi. Sekarang udah. Sekarang emosi tapi nggak emosi-emosi kali lah. Masih tapi nggak yang terlalu lah sekarang. Kalau member yang paling serius. Serius. Serius apa? 1, 2, 3. Bene. Serius ya. Serius. Ya ini.
Taktis. Bene taktis penuh perhitungan. Oke. Serius. Makanya dia pegang finance ya. Ya. Dia penuh perhitungan pokoknya. Betul. Oke dia. Kalau yang member yang paling bercanda aja nggak nyambung. 1, 2, 3. Jegel. Aku juga. Jegel. Aku juga. Jegel sering kali kami di grup kosong. Kami kalau otak kosong. kami sering di grup ngomong apa bahasan tiba-tiba dia ngomong apa itu? Boris nanya, ini apa sih maksudnya? Jadi jegel ini nggak tahu ya maksudnya dalam kadang-kadang gini orang kalau ngomong aja kadang-kadang suka nggak jelas apa poin makna kalimatnya. Oke. Ketika diturunkan menjadi sebuah chat jadi kalimat tertulis itu makin kacau. Ini orangnya. Oh, oke. Bisa satu kalimat kepecah jadi 3 chat. Lah bilang apa? Sama sering kali dia membuat sebuah kalimat yang kesannya bertanya tapi tidak ada tanda tanyanya. Oh, oke. Jadi kita bingung meresponnya. Ini apa sih sebenarnya? Gue ngerti sih, karena gue kadang-kadang kayak gitu. Kan kayaknya udah di pikiran kita. Iya, Tapi benar. gini, ternyata belum. Iya makanya terus ini apa maksudnya? Aku tengok, oh iya salah sih memang aku gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh Miskom sering terjadi dong. Iya sering. Oh makanya kalau ini ngomong pasti langsung kita sikat-sikatin. Biar nggak miskom. Iya. Oke, ini part terakhir ya. Oke. Ini part terakhir. Tapi ini kita bikin agak-agak haru lah ya. Oke. Haru. Waduh, nggak bisa lagi kami. Nggak bisa romantis kami. Jadi satu sama lain mengucapkan terima kasih atau mengapresiasi satu sama lain. KBN dulu. Oke, aku Mulai dulu ya. dari ke siapa dulu? ke Boris Bokir Oh dulu. iya, ayo. Boris Bokir, terima kasih telah membuat agak lain terkesan ganteng-ganteng. Karena tanpa ada kau agak lain pasti sangat mediocre tampangnya. Orang visual ya. Ada aku Ben namanya. Ya Allah. Lah kan aku manis. Kosong. Manisan aku kali. Kan susah kan ini orang di control room tuh udah marah. Kan tadi ini mau haru. Kenapa jadi ketawa-ketawa gitu di control room udah marah. Haru, Ben. Yang serius Ben. Oh serius. Untuk Oki Rengga, terima kasih Ki. Tanpa dirimu tidak akan ada agak lain. Karena dari kami berempat, hanya kau yang paling banyak waktu kosong. Sehingga butuh kegiatan dan membentuk agak lain. Terima kasih sudah mengurus agak lain. Terima kasih juga untuk Indra Jegel. Member paling manis di agak lain. Dan paling lucu. Dan tanpa Indra Jegel agak lain tidak sebesar ini. Berkaca-kaca kau harusnya, jangan geleng-geleng. Kayak menjijikan. Bang Boris silakan. Kalau untuk Bene terima kasih Ben sudah mungkin kita 3 tahun ya. 3 tahun. Podcast agak lain ini menjadi teman berdebat demi lahirnya konten-konten ataupun pemikiran ataupun langkah-langkah yang bagus untuk rencana buat agak lain. Terima kasih Bene. Gak usah sambil pegang. Jadi hilang momennya. Agak jarang ya dua Batak saling memuji gini ya. Biasanya berantem, Ngobrol aja. berdebat. Iya, ngobrol aja jarang kok. Dan terima kasih juga buat Oki Rengga yang sudah selalu menyediakan nyawanya untuk agak lain, baik itu dalam take podcast ataupun dalam keributan-keributan yang selalu membentengi menjaga podcast agak lain ya Ki ya. Iya. Terima kasih. Dan buat Indra Jegel, terima kasih sudah mau stay di grup ini. Walaupun sebenarnya Jegel bisa terbang melangkah sendiri tapi dia tetap mau stay di agak lain. Itu membuktikan memang kalau kata pepatah kalau mau cepat melaju sendiri tapi kalau mau jauh melaju bersama, inilah yang lagi dipraktekkan Indra Jegel. Chill man. Chill man. Dilempar mic. Orang udah coba udah oke deh, udah di build, udah pakai pepatah lagi Gel. Iya. Aku juga mau terima kasih buat Bene. Bene adalah orang paling taktis yang pernah aku jumpain. Bene adalah orang paling saklek. Kalau seandainya dia nggak suka ini, dia bilang nggak suka. Kalau dia bilang ini nggak bagus, dia bilang nggak bagus. Terima kasih jadi orang yang sudah memperhatikan dan menjaga menjaga agak lain tetap punya sesuatu yang bisa dinikmatin orang dengan baik gitu. Terima kasih Bene. Kalau untuk Boris terima kasih banyak. Sudah banyak mengajarkan aku terutama arti sebuah value. Karena di agak lain ini yang menjaga value adalah
Boris Bokir. Dia yang membuat kami mengerti bahwasannya kalian jangan terlalu gampang untuk menerima sesuatu karena kita ini ada harganya kayak begitu. Boris melakukan itu semua untuk agak lain. Tenang. Biar orang dengar kan, oh Boris nih semua, kalau mahal-mahal agak lain Boris nih. Kan konsepnya itu berterima kasih menyanjung ya. Ini kenapa ngejorokin? Ya kan ada makasihnya sih. Kalau Jegel terima kasih banyak karena sudah banyak membantu aku terutama bahkan sebelum agak lain terbentuk. Jegel adalah orang yang paling perhatian sama aku. Jegel yang membawa aku ada di posisi saat ini. Terima kasih masih bertahan, tapi tolong perbaiki jadwalmu. Makasih ya, Gel. Makasih. Ya, terakhir. Apa prinsip yang Mas Indra itu podcast pegang? kita. Ini podcast ini beda, ini ngobrol sore semaunya, Mas. Mungkin kalau ada kata yang lebih dari terima kasih aku akan ucapin sama kalian teman-teman. Luar biasa. Untuk Bene tuh aku banyak belajar karena gini, pada dasarnya aku ini adalah anak rantau yang jauh dari kata manis maksud aku. di ibu kota ini aku banyak belajar gitu, apalagi dari Bene. Bene itu adalah orang yang paling berani menurutku dalam menentukan suatu, penuh perhitungan, taktis, dan dalam mengambil keputusan tuh aku banyak belajar dari Bene. Terima kasih banyak ya Ben ya, dalam bagaimana komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan keluarga, bagaimana. Oh iya, Mas. Iya. Mau ada kerjaan lagi kan? Ya terima kasih, betul. Terima kasih untuk Bene untuk hal-hal itu. Untuk Boris juga terima kasih banyak udah. Karena jujur Boris tuh di antara kami berempat Boris tuh kuanggap abang-abangan karena zaman dulu tuh aku ngelihat Boris tuh kayak Coki Sitohang gitulah. Maksudnya dia tuh kayak iya, maksudnya di abang-abangan stand up tuh Boris tuh kayak paling bersinar. Iya, paling duluan kan berkarir di dunia entertainment gitu. Jadi aku banyak belajar dari bagaimana menjalani hidup di ibu kota, harus apa, bagaimana. Itu banyak belajar dari Boris. Aku banyak belajar soal bagaimana pertemanan, bagaimana membangun pertemanan yang baik, dan Oki itu adalah orang yang paling dia bisa memberikan kepalanya untuk temannya. Jadi terima kasih banyak untuk semua teman-teman. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian untuk hidupku. Terima kasih. Aku akan ceritakan ini ke anak-anakku nanti. Kan anakmu cuma satu. Iya, udah kenal juga kalian ya. Ya udah. Oke, ini pertanyaan terakhir banget. Ini pertanyaan andalan kita yang kita selalu tanya ke semua narasumber. Kalau misalkan 5 tahun lagi, kalian lagi nggak ngapa-ngapain? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Ingat ya, berarti kalian usia berapa tuh 5 tahun lagi. Terus kalian nonton episode ini lagi. Ya. Apa yang kalian sekarang ingin sampaikan ke kalian di 5 tahun mendatang yang sedang menonton? Ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti. Akan disampaikan ke diri sendiri 5 tahun lagi. Oke. Bene, kau berada di titik saat ini karena sudah berjuang selama 5 tahun ini. Jadi terima kasih Bene yang sekarang karena sudah membuat Bene yang sekarang ini sedang berbicara kepadamu menjadi semangat menjalani hidup. Harus lebih bagus ya? Ya. Aduh, berat banget. Kalau gitu Bene terakhir ya. Karena makin kesini tuh downgrade nih. Ya udah aku dulu kalau gitu. Aku dulu. Saya dulu Mas. Jegel. Nggak ada. Gini aja udah benar. Boris, semua yang kamu lakukan 5 tahun lalu itu sudah yang terbaik, sudah yang semaksimal kamu. Karena aku tahu kamu kalau melakukan sesuatu pasti mau melakukan yang terbaik. Sekarang tinggal menikmati aja hasilnya apapun itu. Amin. Buat Oki yang Lihat kamera Mas. Itu kamera. Buat Oki yang 5 tahun lalu masih banyak melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Hidup memang harus belajar. Sampai pada akhirnya kau ada di posisi saat ini dari semua hasil belajarmu. Apapun itu ikhlaskan yang udah pernah lewat. Sekarang kau punya tanggung jawab dan keluarga yang harus kau bahagiakan. Ini dia. Ini nih, momen kita berkaca-kaca nih. Save the best for the last.
Kulit dong berarti. Kulit ayam. Kulit ayam. Jegel. Ya. Enggak usah Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Jangan direspon. Nggak usah dijawab. Jegel. Enggak usah dijawab. Keren kok nih. Enggak, momen ini adalah momen terbaik kayaknya dalam hidupmu karena satu-satunya kayaknya anak Binjai yang bisa ngobrol sama Putri Tanjung di kantornya sendiri guys. Jadi ya udahlah, apa yang kau lakukan itu yang terbaik, tetap melakukan yang terbaik karena yang baik akan datang kepadamu. Mantap, Amin. Jegel, keren. Terima kasih abang-abang semua. Terima kasih. Sukses buat Aga lainnya, sukses buat film ya 1 Februari ya. Amin. Dan teman-teman yang nonton terima kasih dan jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di Sekso Media. Bye bye. Bye.